Baik, selamat siang adik-adik. Ya, selamat datang kembali di kelas kimia anorganik pertama. Pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Nah, untuk itu saya akan share slide-nya ya. Baik, apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas? Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas dengan topik ikatan kovalen. Dan ini sudah masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Oke. Nah, sebagai pendahuluan, yang lalu kita sudah mempelajari beberapa jenis ikatan. Jadi kita sudah mempelajari kemarin ya, ikatan logam dan ikatan ionik. Nah, sebagai pengingat kembali, nah di kimia itu ada 3 ikatan ya, yang umumnya yang pertama itu ada ikatan ion, logam, dan kovalen, di mana ikatan ion itu terjadi antara logam dan non-logam. Contohnya misalkan kemarin ya ada NaCl dan KBr. Lalu untuk ikatan logam itu terjadi antara logam dan logam. Atau misalkan Fe dan Fe atau natrium dengan natrium. Lalu hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Contohnya ya, misalkan HCl, atau contohnya juga ada CO2. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ya di slide selanjutnya. Nah, jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron ikatan dan senyawa yang dibentuk itu yang dinamakan dengan senyawa kovalen. Nah, jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara non-logam dan non-logam. Nah, di mana ikatan yang terbentuk itu melalui nanti penggunaan bersama elektron ikatan. Nah, senyawa yang terbentuk itu yang dinamakan dengan senyawa kovalen. Nah, lalu sebagai pertanyaan, mengapa antara atom-atom non-logam itu tidak melalui serah terima seperti ikatan ion yang lalu yang kita pelajari? Nah, jadi kan tadi pendahuluannya bahwa ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama. Nah, sedangkan untuk ikatan ion itu adalah ikatan yang melalui serah terima. Nah, sebagai pertanyaan, nah kenapa atom-atom non-logam itu tidak melalui serah terima seperti ikatan ion? Kira-kira kenapa? Oke. Nah, jadi eh, dalam hal ini itu atom-atom non-logam, ya non-logam itu umumnya berada pada golongan 5A sampai 7A. Nah, yang mana artinya itu atom-atom ini memiliki elektron valensi itu jumlahnya 5 sampai 7. Nah, untuk mencapai misalkan konfigurasi gas mulia, maka atom-atom non-logam itu harus menerima elektron, menerima elektron, sehingga hal itulah yang menyebabkan nanti tidak memungkinkan terjadinya nanti serah terima elektron seperti halnya ikatan ion. Nah, sehingga untuk mencapai kestabilan tuh maka atom-atom non-logam ini membentuk nanti pasangan elektron ikatan atau dengan cara penggunaan pasangan elektron bersama ya. Jadi itu alasan kenapa uh, untuk unsur-unsur non-logam itu uh, untuk di ikatan kovalen dia menggunakan pemakaian bersama bukan serah terima seperti ikatan ion yang kemarin kita pelajari ya. Oke, nah itu secara definisi dari ikatan kovalennya. Nah, kemudian ikatan kovalen juga ini
memiliki definisi di mana ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jika pasangan elektron itu berasal dari masing-masing atom yang saling berikatan, maka ikatan yang terbentuk itu yang dinamakan dengan ikatan kovalen. Nah, dan apabila misalkan pasangan elektron yang hanya berasal dari satu atom itu, yang mana dia akan berikatan, maka ikatan yang terbentuk itu yang dinamakan dengan kovalen koordinasi. Nah, jadi ada beberapa jenis lagi ya untuk ikatan kovalen. Nah, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, kemudian untuk mengetahui pembentukan ikatan kovalen ya, terlebih dahulu kita juga harus menggambarkan juga namanya eh, struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewisnya itu seperti apa? Nah, sehingga nanti kita dapatkan gambaran bagaimana ikatan kovalennya nantinya. Oke? Nah, selanjutnya itu berdasarkan misalkan jumlah pasangan elektron itu yang terbentuk di mana ikatan kovalen ini menjadi dibagi menjadi misalkan beberapa bagian. Jadi untuk berdasarkan pasangan elektronnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah misalkan ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal yaitu kemudian contohnya misalkan HCl CH4. Ada juga ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya misalkan O2. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3 N2 dan ikatan kovalen koordinat. Atau contohnya misalkan NH4 plus. Ya. Nah, tadi kan untuk menentukan suatu ikatan itu, kita harus langkah awalnya adalah menentukan struktur Lewisnya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan struktur Lewis tersebut? Jadi yang pertama adalah kita menentukan dulu atom pusatnya. Kedua, menentukan susunan atom-atom atau kerangka strukturnya. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah elektron total dengan cara menjumlahkan semua elektron valensi atom-atom penyusun molekul atau ion. Lalu yang keempat adalah menempatkan sebuah ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu adalah sepasang elektron antara atom pusat dengan setiap substituen yang ada. Nah, kemudian yang keempat adalah menempatkan sisa elektron secara berpasangan sebagai pasangan elektron bebas pada semua substituen yang ada pada aturan oktet ya terpenuhi atau untuk semua substituen. Nah, lalu yang langkah terakhir adalah menentukan sisa elektron dan menempatkan sisa elektron pada atom pusat sebagai pasangan elektron bebas atau elektron yang tak berpasangan bila jumlah elektron harganya itu adalah ganjil. Itu langkah-langkah sederhana ya untuk menentukan struktur Lewisnya. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan bahwa ikatan kovalen itu ada tunggal, rangkap, dan rangkap 3 ada koordinasi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan ya tentang ikatan kovalen tunggal. Jadi, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang melibatkan penggunaan satu pasang elektron atau dua elektron oleh atom yang saling berikatan. Jadi, perlu diingat bahwa satu pasang elektron itu berisi atau terdiri dari dua elektron. Ingat ya, satu pasang terdiri dari dua elektron. Nah, contohnya pembentukan misalkan di sini ya, HCl dengan CH4. Nah, tentu tadi untuk menentukan ikatan itu kita harus menentukan dulu struktur Lewisnya. Nah, bagaimana cara menentukan struktur Lewis? Ya, pertama itu harus kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Jadi untuk contoh HCl ini, misalkan atom hidrogen ini ya, saat kita sudah menentukan konfigurasi elektronnya, nah jadi konfigurasinya seperti ini ya. Jadi uh, elektron valensinya itu adalah satu ya. Nah, sini adalah satu. Nah, untuk mencapai elektron yang stabil, maka sesuai dengan aturan duplet itu diperlukan nanti lagi satu tambahan elektronnya. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya.
Nah, lalu kita tulis di struktur Lewis seperti ini, misalkan hidrogen ya, karena tadi elektronnya adalah elektron valensinya adalah satu, maka kita gambarkan pin satu. Nah, kita membuat lambang misalkan untuk hidrogen itu tanda silang ya, atau X di sini. Nah, lalu kita beralih ke eh, Cl ya. Cl ini, nah, secara konfigurasi ini maka elektron valensinya adalah adalah 7. Sini nah. Ya, 5 tambah 2. 7 ya. Nah, di sini kita tuliskan Cl di mana elektron valensinya kan ada 7, jadi kita gambarkan sini ada 7 ya. 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Oke. Nah, jadi kalau untuk Cl ini, untuk mencapai kestabilan sesuai dengan aturan oktet, maka diperlukan satu elektron tambahan. Oke, nah, diperlukan satu elektron tambahan. Nah, untuk pembentukan HCl ini, nah selanjutnya karena atom hidrogen dan klorin ini masing-masing tadi ya memerlukan satu elektron, maka cara yang paling memungkinkan untuk mencapai kestabilan adalah dengan cara memasangkan satu elektronnya masing-masing ini, satu elektron masing-masing. Nah, di mana nanti satu elektronnya masing-masing ini akan membentuk nanti satu pasang ikatan. Nah, satu pasang elektron ikatan ya, yang digunakan secara bersama-sama. Karena tadi ya, ini kekurangan satu elektron, ini kekurangan satu elektron, bagaimana caranya membentuk kestabilan? Ya, dengan cara ikatan kovalen tunggal, di mana nanti akan uh, dilakukan penggunaan bersama elektronnya. Sehingga kalau sudah membentuk ikatan kovalen tunggal ini atau penggunaan bersama elektronnya ya, jadi dia akan menghasilkan seperti ini. Ya, jadi ini akan membentuk ikatan kovalen tunggal ya. Jadi ini yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Nah, setelah berikatan dengan cara ini, maka atom hidrogen ini menjadi stabil karena memiliki nanti dua elektron. Sedangkan untuk atom Cl ini menjadi stabil karena sudah memiliki 8 elektron valensi. Oke, berikutnya menurut Lewis ya, satu pasang elektron ikatan dapat menyatakan itu satu garis. Satu garis sehingga nanti strukturnya seperti ini. Ya, jadi eh, perlu diingat kembali bahwa kalau di Lewis itu satu pasang elektron ikatan ini ya, satu pasang ini ya, itu nanti menyatakan satu garis. Oke? Jadi kalau ada misalkan dua pasang ya, dua pasang, ini nanti dua garis. Jadi ingat ya, satu pasang itu menunjukkan satu garis. Oke? Nah, untuk contoh selanjutnya, misalkan di CH4 ya, sama caranya seperti tadi ya. Untuk CH4 ya, kalau untuk H, si elektron valensinya adalah satu ya. Jadi kita tulis di sini H, hmm, elektron valensinya misalkan satu, lambangnya X ya. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka sesuai dengan aturan Duplet, maka atom hidrogen ini perlu satu elektron lagi ya. Lalu kita lihat lagi untuk karbon ya. Karbon ini untuk mencapai kestabilan karena elektron valensinya itu adalah 4 ya, 4. Nah, sehingga untuk mencapai kestabilan sesuai dengan aturan oktet, maka dia akan eh, kekurangan atau memerlukan 4 elektron tambahan. Nah, jadi yang pertama ya kita tulis dulu C. Nah, karena elektron valensinya ada 4, kita tuliskan sini ya. Titik bulat ini 4. Nah, karena 4 berarti perlu nanti 4 elektron tambahan. Nah, jadi setelah kita sudah menggambarkan ya, nah selanjutnya untuk mencapai suatu kestabilan atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka atom karbon ini nanti tadi ya memerlukan 4 elektron tambahan. Ya.
Nah, dalam hal ini atom karbon itu akan menjadi stabil apabila dia akan berikatan dengan misalkan 4 atom hidrogen. Nah, di mana nanti satu elektron valensi dari hidrogen itu dipasangkan dengan karbon. Ya. Jadi untuk mencapai kestabilan, maka tadi kan karbon itu membutuhkan 4 tambahan elektron. Nah, bagaimana cara mencapai kestabilan? Maka kita pasangkan lagi dengan hidrogen ya. Nah, seperti ini hidrogen karena hidrogen itu elektron valensinya 1, jadi kita tambahkan di sini ya. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Nah, kalau membentuk seperti ini sudah sesuai dengan aturan duplet maupun oktet ya. Nah, hidrogen di sini adalah 2 ya, 2, nah, 2 elektron valensinya ya sudah mencapai oktet. Sementara karbon tadi karena 4 membutuhkan 4 elektron lagi, maka ya, seperti ini sudah mencapai kaidah oktet ya, mana elektron valensinya itu harus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ini sudah mencapai aturan duplet maupun oktet. Oke. Nah, jadi untuk pada slide ini ya, gambar ini terlihat bahwa satu elektron valensi dari hidrogen itu berikatan dengan satu satu elektron valensi dari atom karbon. Jadi membentuk satu pasang elektron ikatan seperti ini. Ingat, satu pasang elektron ikatan itu terdiri dari 2 elektron ya. Jadi dia menunjukkan garis seperti ini ya. Jadi ada molekul metana ini ada 4 ikatan kovalen. Seperti ini. Oke, itu untuk contoh ikatan kovalen tunggal ya. Nah, kemudian tadi ada juga jenisnya ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, jadi ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron. Jadi kalau 2 pasang berarti ada 4 elektron ya, oleh 2 atom yang saling berikatan. Contoh misalkan pembentukan O2, di mana oksigen ini memiliki nomor atom, misalkan ini ya, konfigurasi elektronnya. Oke, konfigurasi elektronnya itu ini jadi elektron valensinya adalah 6 ya. 6. Nah, kemudian kita tuliskan di lambang Lewis ini ya. Karena ada 6 oksigen ya. Jadi kita tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, gambarnya seperti ini, bisa dilihat di slide. Nah, untuk mencapai kestabilan oktet, nah, atau supaya elektron valensinya itu menjadi jumlahnya 8, maka untuk menyelesaikan itu maka diperlukan oksigen lagi. Jadi memerlukan 2 elektron tambahan ya. Nah, makanya kita tambahkan oksigen di sini untuk mencapai kestabilan dengan memenuhi aturan oktet dengan cara memasangkan elektron valensinya masing-masing. Nah, sehingga nanti dia akan membentuk ikatan seperti ini ya. Nah, jadi dia nanti akan membentuk rangkap 2. Oke, rangkap 2. Ingat tadi satu pasang elektron itu dilambangkan satu garis ya. Karena ini ada dua pasang ya. Maka di sini ada 2 ikatannya ya. 2, rangkap 2 ya. Bisa dilihat gambarnya ini ya. Nah, setelah berikatan setiap atom-atom oksigen ini pastinya akan menjadi stabil karena tadi elektron valensinya sudah 8 ya. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8. Nah, contohnya seperti oksigen ini. Jadi elektron valensinya itu sudah 8 ya. Jadi
Kemudian itu berikutnya ada dua pasang ya, dua pasang elektron ikatan yang bisa kita gambarkan dengan dua garis seperti rumus di sini ya, struktur Lewisnya, sehingga rumus molekul dari oksigen adalah O2. Lalu misalkan yang menjadi pertanyaan, mengapa misalkan masing-masing atom oksigen itu memasangkan dua elektron membentuk misalkan ya seperti ini ya, ikatan kovalen rangkap dua. Nah, mengapa tidak misalkan membentuk ikatan eh, satu saja atau kovalen tunggal saja? Nah, kenapa? Nah, jadi hal ini kembali lagi berhubungan dengan misalkan kestabilan atom-atomnya ya. Jadi jika setiap atom oksigen itu hanya memasangkan satu elektron saja ya, maka setelah berikatan setiap atom-atom oksigen itu memiliki 7 elektron valensi saja. Nah, yang berarti bahwa konfigurasinya itu tidak stabil atau tidak memenuhi kaidah oktet sehingga harus membentuk ya, ikatan rangkap dua. Itu ya yang menjadi alasan kenapa ya tidak menggunakan saja ikatan kovalen tunggal saja. Kenapa harus untuk O2 ini harus rangkap dua. Nah, lalu untuk ikatan kovalen rangkap tiga ini, jadi untuk ikatan kovalen rangkap tiga ini secara definisi adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama tiga pasang elektron ikatan. Nah, di mana setiap atom yang berikatan itu memberikan tiga elektron untuk digunakan secara bersama-sama. Contoh misalkan di sini adalah nitrogen ya. Nitrogen, nah, dalam senyawa yang misalkan N2 ya. Jadi atom nitrogen ini memiliki nomor atom 7 ya. Jadi secara konfigurasi elektronnya itu elektron valensinya adalah berjumlah 5 ya. 5 berjumlah 5 dengan kita bisa tuliskan lambang Lewisnya ini karena ada 5 elektron valensinya. Sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti ini. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka harus memenuhi hukum oktet. Itu jumlah elektronnya harus, elektron valensinya itu harus 8. Maka, kalau 8, maka nitrogen itu harus membutuhkan 3 tambahan elektron lagi. Nah, 3 tambahan elektron, nah, maka artinya bahwa atom nitrogen itu, kedua atom ini sama-sama memerlukan tadi ya 3 tambahan. Maka untuk mencapai kestabilan, maka atom nitrogen ini memasangkan misalkan tiga elektron valensinya masing-masing ya. Jadi seperti ini. Supaya dia memenuhi kaidah oktet tadi ya. Kalau kita hitung di sini ya, ini sudah duplet ya, karena 2 ya. Ini sudah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sudah 8. Ya. Karena sudah 8, nah maka tadi satu pasang elektron ikatan itu digambarkan dengan satu garis strap seperti ini. Karena di sini ada 3 ya, jadi ada 3 rangkap. Itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen rangkap rangkap 3. Ya. Nah, lanjut. Kita sudah membahas tadi tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Dan yang terakhir adalah ikatan koordinasi. Jadi, ikatan koordinasi ini adalah secara definisi adalah ikatan kovalen yang berasal dari pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan hanya berasal dari satu atom saja. Oke, jadi hanya berasal dari satu atom saja. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini hanya terjadi apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas atau biasa disebut dengan PEB, ya, pasangan elektron bebas. Di mana ikatan yang kovalen koordinasi ini ya
tadi ya, ikatan kovalen di mana pasangan elektronnya itu digunakan bersamaan ya, bersamaan nanti lalu untuk berikatan nanti dia hanya berasal dari satu atom saja. Atau dengan kata lain ini nanti ikatan kovalen ini pasangan elektronnya yang dipakai nanti secara bersamaan. Nah, hanya disumbangkan oleh satu atom. Nah, sedangkan atom yang lain itu tidak menyumbangkan sama sekali. Nah, jadi yang harus diingat bahwa ikatan kovalen koordinasi ini hanya dapat terjadi apabila salah satu atom itu memiliki pasangan elektron bebas. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak di reaksi ini ya. Contoh misalkan pembentukan amonium atau NH4. Nah, NH4 itu terbentuk dari amonia atau NH3 direaksikan dengan ion hidrogen H+. Nah, jadi untuk membentuk NH4 ini itu bisa melalui pencampuran NH3 dengan H+ melalui nanti ikatan kovalen koordinasi. Nah, untuk memahami pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada pembentukan ion amonium, nah kita jabarkan terlebih dahulu untuk ikatan yang terbentuk pada senyawa NH3 ya. Sini untuk NH3 terlebih dahulu kita jabarkan di mana karena atom nitrogen itu nomor atomnya 7, maka konfigurasi elektronnya untuk kulit terluarnya tadi elektron valensinya ada 7 ya. Uh, Elektron valensinya ada 5 maksud saya untuk nitrogen ya. Nitrogen itu punya elektron valensi tadi 5 ya. Kita gambarkan di sini ada 5. Untuk nitrogen itu yang bulatan ya. Bulatan hitam 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, lalu kita tuliskan lagi untuk atom hidrogen. Karena atom hidrogen tadi elektron valensinya 1, jadi kita simbolkan untuk elektron valensi dari hidrogen adalah tanda silang seperti ini. Oke. Nah, silang seperti ini. Nah, kita gambarkan ya. Silang berarti ada 3 ya. Jadi untuk mencapai kestabilan satu atom nitrogen itu berikatan dengan tiga atom hidrogen ya, membentuk nanti ikatan tunggal, membentuk ikatan tunggal ya seperti ini. Ingat satu pasang elektron itu kita bisa gambarkan melalui dengan garis strip 1 seperti ini ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk H+ di sini ya. Jadi untuk H+ ini merupakan suatu kation ya yang terbentuk setelah atom hidrogen melepaskan satu elektron. Kapan dikatakan plus berarti dia sudah melepaskan satu elektron. Jadi karena sudah melepaskan satu elektron ini, maka hidrogen ini tidak memiliki lagi elektron valensi. Nah, sehingga untuk memenuhi aturan duplet ini, maka hidrogen ini membutuhkan 2 elektron tambahan. Jadi untuk mencapai kestabilan ini dapat tercapai dengan apabila ion H+ ini berikatan nanti dengan NH3. Nah, jadi NH3 di sini ya, di mana NH3 ini akan menyumbangkan pasangan elektron bebasnya untuk digunakan bersama-sama dengan ion H+ ini. Karena ion H+ ini tidak menyumbangkan elektronnya ya, dan hanya menggunakan pasangan elektron yang disumbangkan oleh NH3 saja. Sehingga nanti setelah menyumbangkannya, maka dia akan membentuk NH4 seperti ini. Ya. Nah, jadi pasangan elektron ikatan itu hanya berasal dari sini ya, atom nitrogen. Nah, yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, di sini ada tanda panah ya. Tanda panah menunjukkan bahwa pasangan elektron ikatan kovalen koordinasi. Sini ya, karena NH3 tadi ini syarat untuk membentuk kovalen koordinasi itu tadi kan membentuk hanya
mempunyai pasangan elektron bebas. Sementara kalau kita lihat di struktur Lewis ini, pasangan elektron bebas di sini ada ya. Jadi syarat untuk ikatan kovalen koordinasi itu sudah terpenuhi karena sudah ada pasangan elektron bebas ini. Di sini ada dua elektron, berarti ada satu pasang elektron. Nah, pasangan elektron bebas ini yang akan dimanfaatkan untuk disumbangkan untuk dilakukan pemakaian bersama dengan ion H+ tadi. Ya, jadi uh, di sini ada tanda panah ya. Tanda panah ini yang menunjukkan bahwa pasangan elektron ikatan kovalen koordinat. Di mana dalam hal ini, contoh ini, ikatan kovalen koordinat itu berasal dari nitrogen. Ya, berasal dari nitrogen. Sehingga, ini ya, karena dia berasal dari nitrogen, maka tanda panahnya itu ke bawah ya. Jadi dari atom yang berasal itu, kita akan tuliskan di sini tanda panahnya ya. Oke, dari sini ya. Makanya tanda panah ini juga tidak sembarang ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa sebagai yang sumber dari yang menyumbangkan elektron bebas. Karena dalam hal ini nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas atau sebagai uh, yang berasal ya, yang berasal dari pasangan elektron bebas, maka tanda-tandanya dari sini menuju ke atom hidrofil. Baik. Nah, jadi selanjutnya ya, jadi suatu molekul itu juga bisa bersifat polar dengan non-polar. Jadi di ikatan kovalen itu ada dua jenis juga ya, ada polar dengan non-polar. Oke, jadi suatu molekul itu bisa bersifat polar atau non-polar. Jadi kepolaran suatu molekul itu ditentukan oleh harga momen dipolnya temuan. Jadi momen dipol itu adalah jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Jadi selain momen ikatan itu di dalam molekul juga itu kan terdapat misalkan tadi ya pasangan elektron bebas atau PEB yang arahnya akan menuju ke pasangan elektron bebas. Jadi jumlah vektor dari momen ikatan itu untuk momen pasangan elektron bebas itu di dalam suatu molekul itu disebut dengan momen dipol. Ya. Jadi untuk mendapatkan momen dipol suatu senyawa itu bisa juga dilakukan dengan cara misalkan eksperimen. Ya. Jadi bagaimana caranya menentukan momen dipol ya? Tentunya dengan sudah dilakukan tahap eksperimen ya. Di mana untuk momen dipol di mana momen dipol lebih besar daripada nol itu maka dia akan digolongkan dalam sifatnya polar. Tapi kalau misalkan momen dipol tidak sama dengan nol, maka dia juga bersifat polar. Dan ketika momen dipol sama dengan nol, maka senyawa tersebut bersifat non-polar. Oke, jadi itu ketentuannya ya untuk berdasarkan momen dipol. Nah, selain itu juga ada perbedaan ke elektronegatifan antara atom-atom yang menyebabkan juga terbentuknya nanti ikatan kovalen yang mana nanti ini akan menyebabkan misalkan nanti atom itu lebih misalkan elektron positif ya, elektron positif atau juga bisa elektron negatif. Di untuk elektron positif dan elektron negatif itu jadi yang akan lebih elektron positif itu karena nanti kekurangan rapatan elektron. Nah, sebaliknya ketika elektron negatif itu artinya kelebihan rapatan elektron sehingga nanti akibatnya pada atom itu yang lebih elektron positif itu nanti dia akan memuat terjadi muatan parsial positif ya. Jadi kalau dia akibatnya ya kalau misalkan elektron itu positif,
maka nanti akan membentuk muatan parsial positif, ya, parsial positif. Dan atom yang lebih elektronegatif nanti juga akan terjadi muatan parsial ini negatif. Oke, jadi perbedaan muatan parsial ini nanti yang menimbulkan nanti namanya momen ikatan. Jadi yang arah dari muatan dari atom yang muatan parsial positif ke atom yang bermuatan parsial negatif itu, atau dari atom yang lebih elektron positif ke elektron negatif. Nah, itu yang dimaksud tadi ya untuk uh, momen ikatannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pada slide ini ya. Nah, pada contoh misalkan NH3 ini, atom N ini itu lebih elektronegatif, lebih elektronegatif dibanding dengan atom hidrogen ini, sehingga nanti pasangan elektron ikatan NH ini akan menuju ke sini ya, menuju ke atom N, karena tadi uh, atom M ini lebih elektron negatif. Nah, kemudian untuk H2O. Jadi H2O ini karena atom oksigen ini lebih sifatnya elektronegatif dibanding dengan atom hidrogen, sehingga pasangan elektronnya nanti ini atom H ini itu akan tertarik ke sini, ke atom oksigen. Jadi arah momen ikatan OH ini akan menuju ke atom oksigen. Nah, begitu pula dengan uh, NF3 ya. Jadi untuk NF3 ini karena atom nitrogen atom fluor ini lebih elektronegatif, maka dia akan lebih tertarik ke arah atom fluor ini. Jadi atom fluor ini lebih elektronegatif dibanding dengan atom nitrogen tersebut. Jadi karena seperti itu, maka nanti akan tertarik ke sini, ke atom fluor. Oke. Next, nah ini jadi ya tadi ya untuk membentuk suatu ikatan kovalen polar atau non polar itu bisa kita lihat tadi ya berdasarkan momen dipol. Nah bisa juga berdasarkan tadi elektron uh, sifat perbedaan ke elektronegatifan. Jadi untuk uh, kovalen non polar itu, jadi kalau dikatakan non polar berarti selisih ke elektronegatifan atom-atom itu yang terikat adalah nol atau sama dengan kecil. Nah, kalau untuk ikatan kovalen polar itu selisih ke elektronegatifan atom-atom yang terikat itu besar. Jadi ini ketentuannya untuk melihat apakah ikatan kovalen itu bersifat non polar ataupun polar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di contoh kasus ini ya, perhitungan. Jadi diketahui data keelektronegatifan setiap atom itu adalah seperti ini. C adalah 2,5, N3, H2,1, O 3,5, dan Cl adalah 3,6. Nah, manakah di antara senyawa berikut yang memiliki kepolaran yang sangat tinggi? Nah, tentu untuk menentukan jawaban dari soal ini, maka terlebih dahulu kita harus hitung dulu selisih tadi ya, selisih ke elektronegatifannya. Oke, jadi untuk yang pertama ya pada molekul eh, karbon monoksida ya atau CO, nah, selisih ke elektronegatifannya itu ya 3,5 dikurang 2,5 maka hasilnya 1. Nah, untuk molekul NO, selisih ke elektronegatifannya setelah dihitung adalah 0,5. Ya. Untuk HCl, selisih ke elektronegatifannya adalah 0,9. Dan untuk H2 itu selisih ke elektronegatifannya adalah 0. Ya. Maka dari keempat senyawa yang ada ini ya, yang bersifat paling polar adalah CO. Karena dia yang paling besar ya, karena selisihnya dia yang paling besar. Nah, kemudian diikuti dengan HCl, lalu NO, dan yang terakhir adalah H2. Ya, jadi yang paling uh,
besar keelektronegatifannya itu eh, adalah molekul CO, ya. Berarti CO ini yang ikatan kovalen polar. Nah, dia yang selisihnya itu atomnya itu lebih besar dibandingkan yang unsur atau molekul-molekul yang lain. Baik. Nah, kemudian untuk senyawa kovalen polar dan nonpolar itu kan memiliki beberapa sifat yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan sifat kepolaran suatu senyawa. Jadi kita lihat di contoh pada slide ini ya. Jadi senyawa CH4 ini atau metana ini merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar dan H2O ini adalah contoh senyawa kovalen polar. Nah, kedua contoh ini kita dapat mengetahui senyawa kovalen nonpolar itu memiliki ciri bentuknya itu simetris. Dia simetrisnya seperti ini, dan untuk senyawa polar itu bentuknya tidak simetris. Jadi itu ketentuannya ya, ketika kita ingin mengetahui mana senyawa kovalen polar dan nonpolar. Dari bentuknya itu, ketika senyawa nonpolar itu bentuknya simetris seperti ini, dan kalau polar berarti dia bentuknya tidak simetris seperti ini. Ya. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 ini adalah C ya. Adalah C di sini. Jadi atom pusat untuk H2O itu adalah oksigen ya. Jadi perbedaan yang mendasar dari kedua senyawa ini yaitu karena senyawa ikatan kovalen polar ini pada CH4 ini atom pusatnya adalah C, di mana tidak memiliki di sini ya, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan pada senyawa kovalen polar ini, nah, oksigen ini ada pasangan elektron bebasnya. Di sini ada dua pasang elektron bebas ya. Jadi untuk non-polar itu tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan senyawa kovalen polar itu memiliki pasangan elektron bebas. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga perlu diingat bahwa jika suatu senyawa itu tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka tadi ya tidak pasti bersifat nonpolar. Sifat nonpolar karena kita harus juga mempertimbangkan tadi ya selisih ke elektronegatifan. Oke, di tadi sudah berapa syarat ya kalau misalkan untuk mengidentifikasi ikatan kovalen polar dengan nonpolar, baik dengan melihat dengan momen dipol ke elektronegatifan, melihat secara bentuk simetrisnya, dan melihat juga berdasarkan pasangan bebasnya. Jadi itu ya ciri-ciri dari ketika kita mau mengetahui apakah senyawa itu ikatan kovalen polar ataupun non-polar. Nah, contoh molekulnya ya, misalkan metana tadi ya, molekul ini pastinya non-polar ya. Nah, tadi memiliki bentuk simetris tetrahedral dan elektronnya dibagi merata. Ini tidak ada pasangan elektron bebasnya. Kemudian H2O ya tadi bersifat polar karena memiliki bentuk bengkok di mana distribusi elektronnya itu tidak merata. Nah, kemudian di H2O tadi ya secara struktur juga tidak simetris, lalu dia ada pasangan elektron bebas sehingga dia bersifat uh, kovalen polar. Nah, kemudian contohnya yang terakhir adalah amoniak ya, itu bersifat polar karena membentuk piramida triagonal atau bentuknya itu tidak simetris. Kemudian ada pasangan elektron bebasnya juga. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya ikatan kovalen polar dengan nonpolar. Nah, ini untuk ikatan kovalen nonpolar ya. Jadi ini contoh senyawa kovalen nonpolar. Nah, ketika kita menggambarkan senyawa dengan lambang Lewis seperti ini, nah di sini contoh senyawa kovalen nonpolar itu ada misalkan O2, N2, dan H2. Jadi ketiga senyawa ini bersifat nonpolar karena unsur-unsur yang terikat juga itu
karena adanya perbedaan keelektronegatifannya. Nah, selain itu juga molekulnya juga ini tadi ya simetris. Simetris. Nah, hal ini juga berlaku juga eh, untuk misalkan senyawa-senyawa diatomik. Ini kan senyawa-senyawa diatomik. Nah, kan ini ya untuk senyawa-senyawa diatomik. Nah, juga berlaku misalkan contohnya senyawa diatomik misalkan sel 2, I2 atau Br2 ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalkan CO2 ya. CO2 dan CH4. Nah, kedua senyawa kovalen ini bersifat nonpolar. Karena ya pertama kalau kita tinjau dari bentuknya ini kan tidak bentuknya ini simetris ya. Simetris dan atom pusatnya juga ini tidak memiliki pasangan elektron bebas ya. Di senyawa nonpolar tadi eh, syaratnya adalah tadi ya tidak secara struktur itu bentuknya simetris ya, simetris lalu ya tadi untuk nonpolar berarti tidak memiliki eh, pasangan elektron bebas. Itu perlu diingat kembali ya, polar itu bentuknya simetris dan eh, atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Oke. Nah, bagaimana dengan ikatan polar ya? Jadi selanjutnya untuk senyawa-senyawa kovalen polar itu misalkan ya contohnya HCl, HF. Nah, kedua atom ini bersifat polar misalkan ya. Karena atom yang terikat itu memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar. Contoh lainnya misalkan tadi ya H2O dan misalkan NH3. Nah, kedua senyawa ini memiliki pasangan elektron bebas ya. Sini pasangan elektron bebas. Sini ada dua pasang, sementara NH3 ada satu pasang ya. Nah, kemudian untuk H2O ini atom pusatnya itu ya tadi memiliki dua pasang. Nah, untuk N ini memiliki satu pasang elektron bebas. Oke. Nah, secara struktur juga tidak simetris ya. Bentuknya tidak simetris sehingga digolongkan dalam kovalen polar ya. Jadi diingat bahwa senyawa ikatan kovalen polar itu syaratnya adalah bentuknya tidak simetris lalu atom pusatnya itu memiliki pasangan elektron bebas. Oke, jadi sampai di sini sudah paham ya perbedaan antara ikatan kovalen polar dan non-polar. Baik. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dari ikatan kovalen polar dengan non-polar ya. Jadi kita sudah membahas tadi ya terkait dengan ikatan kovalen polar dengan non-polar. Nah, berikut ini adalah contoh dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ilustrasi gambar ya. Ketika misalkan kita mencampurkan minyak dengan air. Nah, pertanyaannya kenapa air itu tidak bisa bersatu dengan minyak? Kenapa ya? Karena kalau misalkan ya, kalau kita campur ya, kita campurkan ini akan membentuk ya dua fase seperti ini ya. Nah, jadi dia tidak akan tercampur meskipun kita melakukan homogenisasi atau dilakukan pengadukan secara terus-menerus itu pasti tidak akan bercampur. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi atau tidak bisa tercampur? Nah, jadi minyak dan air itu tidak bisa bersatu karena memiliki cara yang berbeda untuk bersatu ya. Jadi molekul air ini ya, molekul air, nah, sini ya, ini bisa dilihat ya di sini ya. Molekul air ini bersatu dengan cara membentuk ikatan polar tadi atau H2O ya. Membentuk ikatan polar, sedangkan untuk minyak yang ini ya, minyak ini membentuk dengan cara ikatan nonpolar. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi di slide sebelumnya, nah, air itu bersifat polar karena tadi memiliki muatan uh, ion plus dan negatif ya. Karena atom-atom yang menyusun dari H2O ini uh, itu tadi ya
atom hidrogen dan oksigen, memiliki sifat yang khas. Sedangkan pada minyak itu merupakan senyawa kovalen nonpolar. Karena tadi ya polar H2O itu ada muatan positif dan negatif, tapi kalau di minyak itu dia nonpolar karena dia tidak memiliki muatan negatif ataupun positif. Nah, sehingga ketika minyak dan air tidak bisa bersatu karena molekul yang berbeda ini tidak saling mengikat. Oke? Ada yang tadi ya, H2O itu polar dan minyak itu non polar, maka dia tidak akan saling mengikat. Kapan mengikat? Ketika sama-sama atau sejenis, atau polar dengan polar, non polar dengan non polar. Itu baru bisa saling berikatan. Ya. Kemudian karena molekul air juga itu saling menarik ya satu sama lain, sedangkan molekul minyak itu akan saling menempel, sehingga akan membentuk seperti ini dua lapisan, di mana pasti molekul air itu selalu berada di bawah dan minyak itu berada di atas. Kenapa seperti itu? Karena juga ada perbedaan densitas. Perbedaan densitas di antara ini ya, maka pasti lebih besar densitasnya itu air dibanding minyak. Karena minyak itu ringan, maka dia berada di atas. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita lihat ya, ketika kita mencuci piring. Mencuci piring, misalkan bekas makanan yang berlemak seperti ini ya. Bagaimana caranya untuk membersihkan piring ini dari lemak-lemak ini? Berarti kita harus mencucinya dengan sabun ya. Karena kalau dengan air itu pasti kotoran di piring ini tidak akan terangkat ya, tidak akan terangkat. Nah, kemudian itu uh, sabun itu bisa membantu mengangkat minyak-minyak ini ya. Nah, kira-kira kenapa misalkan sabun ini bisa mengangkat minyak-minyak pada piring ini? Jadi secara mekanismenya kita bisa lihat di slide ini ya. Jadi di sabun itu memiliki dua sisi. Jadi dia ada yang bersifat polar, ada yang bersifat non polar. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya. Ini contohnya di sabun itu berbentuk emulsifier atau emulsi ya. Nah, di sini ada dua sisi. Yang pertama polar ini ya, yang berwarna merah bulatan merah, dan non polar ini sisinya yang ini ya, yang berwarna hitam panjang. Nah, ketika sabun ini uh, dicampurkan dengan minyak pada piringnya, maka non polar ini akan mengikat minyak di sini ya, oil. Jadi ini sisi non polar dari sabun, ini akan mengikat minyak, yang mana minyak ini kan tadi bersifat non polar. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah sisi polar dari sabun ini. Nah, karena dia polar berarti dia bisa mengikat uh, senyawa polar atau air. Jadi seperti itu ya. Jadi mekanisme kenapa uh, sabun itu bisa mengikat lemak atau minyak-minyak pada piring. Gitu. Dan juga berlaku untuk misalkan ya, ketika tangan kita dilumuri dengan minyak, si hal yang pertama kita lakukan adalah mencucinya dengan air dan sabun. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat fisis ikatan kovalen. Ya, jadi berikut adalah sifat-sifat fisis ikatan kovalen. Yang pertama adalah yang pertama bahwa senyawa kovalen itu bisa membentuk struktur molekul yang sederhana, bisa juga membentuk kovalen strukturnya yang raksasa. Contoh misalkan untuk ikatan kovalen yang membentuk struktur molekul sederhana, contohnya bisa dilihat pada slide ini seperti metana atau CH4. Nah, selain itu bisa juga membentuk struktur kovalen raksasa, misalkan karbon dalam intan. Jadi intan itu tersusun dari beberapa susunan karbon ya, jadi membentuk seperti ini. Nah, kemudian secara fisis juga titik didih suatu senyawa kovalen itu bervariasi. Jadi ada yang rendah, ada juga yang
tinggi, seperti pada tabel berikut ya. Untuk molekul sederhana, contohnya metana ya, itu titik didihnya -161. Kalau struktur raksasa itu seperti intan tadi, itu titik didihnya misalkan 4.830. Air 100 derajat Celcius, kalau raksasa seperti silikon itu 2.000. Klor itu -35 derajat Celcius, sedangkan silika adalah 2.230. Nah, kemudian bagaimana aplikasi senyawa kovalen yang sederhana? Jadi contohnya misalkan ini ya, ada metana. Metana itu bisa digunakan untuk bahan bakar. Kemudian sifat metana itu mudah menguap. Nah, metana juga itu bisa digunakan untuk sumber energi dalam rumah tangga. Misalkan ya untuk produksi biogas itu juga bisa menggunakan metana. Kemudian, kovalen sederhana itu juga misalkan H2O ya. Seperti kita ketahui bahwa H2O atau air itu adalah pelarut yang bersifat universal atau sangat penting bagi kehidupan kita ya manusia. Nah, kemudian juga sebagai media reaksi kimia. Kemudian senyawa klorin atau Cl2. Nah, untuk Cl2 ini bisa diaplikasikan misalkan di disinfektan, misalkan untuk pemutih pakaian atau sebagai eh, pemurnian pada air. Nah, kemudian untuk aplikasi senyawa kovalen yang strukturnya kovalen raksasa itu, contoh misalkan tadi ya intan. Intan itu terdiri dari gabungan karbon-karbon. Seperti kita ketahui bahwa intan itu adalah perhiasan yang mahal dan mewah ya. Kemudian intan itu juga bisa diaplikasikan ke alat pemotong industri. Material ini juga bersifat keras ya, sehingga bisa diaplikasikan sebagai pemotong di industri. Lalu ada grafit. Grafit ini adalah bahan utama untuk pembuatan pensil atau penggunaan di elektroda itu menggunakan juga grafit. Kemudian untuk membuat pelumas padat itu berasal dari grafit. Nah, selanjutnya itu ada silikon. Silikon itu atau SiO2 adalah bahan baku untuk pembuatan kaca, fiber optik ataupun bahan-bahan yang lainnya ya. Dia sifatnya itu sangat tahan panas, makanya dia digunakan dalam itu pembuatan bahan kaca ataupun fiber optik. Lalu misalkan ada keramik. Keramik itu adalah material bangunan, bisa juga sebagai isolator panas. Nah, sifat keramik juga itu sangat kuat dan tahan terhadap korosi. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Jadi Ibu harap dari perkuliahan ini adik-adik itu bisa paham mengenai ikatan kovalen ya. Kita sudah pelajari tadi macam-macam ikatan kovalen seperti apa, lalu aplikasinya di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam misalkan tadi ya contohnya untuk menghilangkan minyak pada piring, terus kenapa minyak itu tidak bersatu dengan air. Nah, kita kan sudah jelaskan, kita sudah bahas tadi ya. Jadi mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini. Ya, kalau misalkan ada materi atau pokok pembahasan yang telah Ibu sampaikan, ada yang kurang dimengerti atau tidak dipaham, boleh menghubungi saya ya. Nanti uh, boleh diulang-ulang terus ya videonya kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, atau adik-adik juga boleh mendownload materi pembelajaran ini di Edlink, oke, di akun Edlink masing-masing ya. Jadi Ibu harap bisa mencek Edlinknya ya masing-masing untuk mendownload video ataupun materi perkuliahan pada hari ini. Jadi demikianlah perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.